الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang takyif sudah, kemudian tamthil, la samiyya lahu wala kuf'a lahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil-dalil yang menolak penyamaan antara Allah dengan apapun. Termasuk wala nidda lahu, tidak ada nid, andad, tandingan-tandingan. Allah tidak boleh ditandingkan dengan apapun. Sekarang wa qawluhu wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh apa? Yuqasu, kias, tidak boleh dikiaskan. Kiasan kan ada tiga. Apakah tiga-tiganya atau yang mana? Kita ikuti penjelasan beliau. Sebagaimana antum tahu, tiga kias, misalnya narkoba hari ini dikiaskan dengan khamr di zaman Nabi, kan begitu. Untuk mencari dalil haramnya ekstasi misalnya, narkoba misalnya, sulit kalau tanpa kias. Oleh karena itu banyak ulama yang memuji ilmu fikihnya Ibnu Hazm, luar biasa. Tapi sayang beliau ini tidak menerima kaidah kias. Dengan beliau tidak menerima kaidah kias, jadilah sempit, sebagaimana yang kemarin kita bahas. Ada orang tua, ada ayah nawarin anak, nawarin putrinya untuk nikah dengan si fulan. Putrinya masih gadis, menjawab ya saya mau, malah nggak dinikahkan. Kan jadi aneh. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau memakai kaidah kias. Kias itu ada. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama kali mengajari kias siapa? Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh Umar bagaimana hukum mencium istri di bulan Ramadan di siang hari, beliau menjawab dengan kias, gitu ya. Begitu pula ketika beliau ditanya bagaimana mungkin melampiaskan syahwat birahi kepada istri, kok dapat pahala? Para sahabat merasa takjub, melampiaskan syahwat birahi berpahala. Beliau pun menjawab dengan kias. Berarti Nabi yang mengajarkan pertama kali tentang kias. Bagaimana ada seorang ulama menolak kaidah kias? Aneh, ya. Dan itu terjadi. Dan
Para ulama salaf memasukkan beliau ke dalam ulama salaf. Ibnu Hazm, Daud Az-Zahiri, ulama salaf. Tapi dalam hal ini beliau tergelincir. Ya. Nah, itu apa? Musawah, disamakan, ya. Narkoba disamakan dengan khamr di zaman Nabi, gitu ya. Mencium istri saat berpuasa oleh Nabi disamakan dengan berkumur-kumur. Itu kias disamakan. Apakah cuman itu kias? Tidak, masih ada dua lagi, ya kan? Masih ada dua lagi. Kalau yang pertama ini jelas, mana sudah lewat pembahasan ini. Mana mungkin Allah disamakan dengan Jibril, disamakan dengan Mikail, disamakan dengan Rasulullah, disamakan dengan para nabi, para rasul, apalagi manusia biasa, mana mungkin. Nah, yang kedua, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa wanita muslimah dilarang menampakkan auratnya kepada wanita kafir secara langsung. Allah berfirman, Nabi bersabda bahwa jangan kalian tampakkan aurat kalian, wahai para wanita, di hadapan wanita-wanita kafir. Nggak ada dalil, ya, seperti itu, ya. Tapi kenapa ulama-ulama kita mengharamkan, melarang wanita-wanita muslimah menampakkan auratnya di hadapan wanita kafir? Pakai apa? Kias. Kias yang tadi bukan. Kias model tadi bukan. Tapi kias al-aqs, lawan katanya. Gitu. Kan di surat Al-Mu'minun, ya, An-Nur juga ada, ya, bahwa jangan kalian boleh kalian tampak, ada perkecualian, ya. Jangan kalian tampakkan aurat kalian kecuali kepada ayah, paman, anak laki-laki, terus terakhir wanita-wanita muslimah. Berarti terhadap ayah boleh menampakkan aurat zahir, ya, bukan aurat batin. Terhadap anak laki-laki, terhadap abang, terhadap paman, terhadap kakek, terhadap cucu laki-laki boleh. Termasuk terhadap wanita-wanita muslimah boleh menampakkan rambutnya, lehernya, betisnya kepada sesama wanita muslimah. Berarti apa? Kalau wanita bukan muslimah, wanita kafir, tidak boleh. Apa ini namanya? Kias. Kias al-aqs, lawan katanya, atau diistilahkan dengan mafhum muwafaqah apa mukhalafah? Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya, gitu ya. Kalau terhadap wanita-wanita muslimah boleh menampakkan aurat, berarti terhadap wanita-wanita kafir tidak boleh. Walaupun sekali lagi tidak ada larangan dari ayat dari hadis secara qat'i tegas, janganlah kalian wahai para wanita muslimah, janganlah kalian menampakkan aurat zahir kalian
kepada wanita-wanita kafir. Nggak ada kalimat seperti itu, tapi cukup. Ini al-aqs. Termasuk para ulama yang menyimpulkan bahwa orang yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, tidak di atas, adalah kafir, terancam kafir. Adakah Nabi bersabda seperti itu? Tidak ada. Tapi mafhum mukhalafah al-aqs, kias dari ucapan Nabi menyatakan bahwa budak ini beriman. Setelah budak tersebut ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Si budak perempuan ini menunjuk ke atas langit, fis sama. Maksudnya bersemayam di atas arsy, di atas langit. Setelah mendengar jawaban ini, Rasul mengatakan budak ini beriman. Berarti kias al-aqsnya apa? Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau budak ini mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di atas, tentu Nabi tidak akan mengatakan budak ini beriman. Nabi mengatakan budak ini beriman setelah beliau mendengar wanita itu menjawab Allahu fis sama, di atas langit, bersemayam di atas arsy. Ini pun sama kias, tapi tentu berbeda dengan yang awal tadi. Bukan musawah tapi al-aqs. Yang ketiga, masyhur ya, ma'ruf, antum tahu, tentang larangan hus, ya kan? Larangan seperti beberapa tahun yang lalu ribut, Al-Maidah 51, wali di situ, aulia di situ, pemimpin atau apa? Teman dekat wali, ya. Teman-teman dekat. Janganlah kalian jadikan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Nah, ribut di negeri kita ini. Sebagian mengatakan pemimpin, sebagian mengatakan teman dekat, sahib karib, gitu. Kalau mereka memahami dengan kaidah kias, selesai, ya. Artinya begini, teman dekat bisa masak kita enggak? Enggak bisa. Bisa bikin peraturan untuk kita? Enggak bisa. Bisa menguasai kita? Enggak bisa. Orang cuma teman. Ya, mempengaruhi mungkin. Ya, tapi memaksa bikin peraturan, mewajibkan sesuatu kepada kita, nggak bisa. Orang cuma teman. Itu nggak boleh, kan begitu. Jangan kalian jadikan teman dekat kalian yaitu orang kafir. Jangan jadikan kalian orang-orang kafir menjadi teman dekat kalian, sahabat dekat kalian. Kalau dijadikan pemimpin, apalagi orang teman dekat aja nggak boleh. Padahal teman dekat itu nggak bisa maksa kita, nggak bisa bikin peraturan untuk kita. Kita nggak harus ngikutin dia nggak mungkin bisa bikin peraturan untuk kita. Apalagi pemimpin, gitu ya. Maka ya udah nggak apa-apa lah, udah terjemahkan dengan sahabat dekat, teman karib. Jangan jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman dekat, ya nggak apa-apa. Ya.
Teman dekat saja nggak boleh, apalagi pemimpin. Pemimpin bikin peraturan, maksa kita harus taat kepada pemimpin. Lebih nggak boleh lagi. Apa ini? Kias. Kias apa? Aulawiyah atau mafhum muwafaqah. Ya. Seperti wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Dekat saja tidak boleh, haram, apalagi zinanya. Wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali mengucapkan hus kepada orang tua. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi membentak, menghardik, memukul, menendang, kan begitu. Pemahaman yang sederhana. Nah, sekarang beliau akan terangkan kepada kita yang tidak boleh itu yang mana? Kias yang mana? Al-qiyasu yanqasimu ila salasati aqsam. Kias itu ada 3 macam. Beliau mengistilahkan dengan syumul. Qiyasu syumul, kias tamsil, kias aulawiyah. Secara penyebutan agak berbeda dengan kias di fikih, usul fikih yang barusan kita bahaskan. Usul fikih ya, ada al-aqs, ada musawah, ada aulawiyah. Aulawiyah sama ini sini ya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yuqasu biqalqihi qiyasa tamthilin wala qiyasa syumulin. Hanya 2 yang beliau sebut ya. Aulawiyah tidak disebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya, yaitu kias tamsil. Sudah jelas kalau tamsil ya, sudah lewat pembahasan. Dan kias syumul ya. Apa kias syumul? Huwa ma yu'rafu bil 'ami syamil li jami'i afradihi. Jadi secara syumul itu kan apa, menyeluruh, sempurna, meliputi semua ya. Baik Allah, antum, saya, Jibril, Mikail, hewan, jin, semuanya hidup. Syumul, hidup. Antum sekarang hidup, saya hidup, Jibril hidup, Mikail hidup, hewan-hewan hidup. Itu para nabi, para rasul dulu pernah hidup. Allah pun hidup. Kemudian mentang-mentang sama-sama hidup lalu disamakan persis. Itu yang tidak boleh. Tentu hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya siapapun, dan begitu seterusnya. Nggak ada yang sama. Adapun sama-sama hidup, ya. Bahkan sekedar cemburu tidak sama. Ketika Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, "Wahai Sa'ad, apa yang akan engkau lakukan jika engkau pulang ke rumah ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain?" Maksudnya berzina. Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya. Nabi tidak menyalahkan ucapan Sa'ad, justru Nabi memuji. Wahai para sahabat, betapa cemburunya Sa'ad. Karena laki-laki semakin pencemburu semakin mulia. Lelaki semakin pencemburu semakin mulia, semakin terhormat,
semakin soleh. Oleh karena itu, manusia paling pencemburu adalah Nabi SAW, karena beliau paling mulia, paling soleh, paling bertakwa, paling berilmu. Maka demi mendengar ucapan Sa'ad, Nabi memuji Sa'ad, betapa besar cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad, dan Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti antara Sa'ad, Rasulullah, Allah sama-sama punya sifat cemburu. Tapi siapa yang paling pencemburu, yang rasa cemburunya itu dahsyat terbesar? Allah Rabbul Alamin. Allah mempunyai rasa cemburu. Salah satu sifat Allah adalah cemburu. Coba antum cari di sifat 20. Ada nggak cemburu? Ya, terkenal kan sifat 20? Pelajaran di SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah, Madrasah, pasti ada ini, sifat 20. Sifat Allah itu ada 20 katanya. Ada nggak cemburu? Nggak ada. Nggak ada. Dikemanakan ini? Kok disembunyikan? Padahal ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu sifat Allah adalah cemburu. Ya. Ini qiyasus syumul. Ya. Jadi banyak sekali. Ya hidup, ya melihat, ya mendengar, ya cemburu tadi. Punya tangan, punya wajah. Ya. Hampir seluruh makhluk, termasuk hewan, punya tangan, punya wajah. Sedikit sekali hewan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Sedikit sekali. Kebanyakan punya. Samakah? Tentu tidak sama. Ya nggak usah dengan Allah dulu lah. Sesama hewan, tangan atau dengkul unta dengan tangan atau dengkul kera tentu berbeda jauh. Itu sesama hewan. Apalagi manusia, apalagi jin, apalagi malaikat, lebih berbeda lagi. Apalagi Allah Rabbul Alamin, jauh lebih berbeda lagi. Maka lemahlah akal orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dong dengan kita. Kalau Allah punya jari sama dengan kita. Kalau Allah punya wajah, punya betis, punya telapak kaki, telapak tangan berarti sama dong dengan kita. Bodoh sekali. Sangat bodoh sekali ucapan ini. Ya. Atau mereka menuduh kaum salafi menjisimkan, ya, apa istilahnya, mujassimah. Kaum salafi dituduh oleh mereka sebagai mujassimah. Jadi menjisimkan Allah, memfisikkan Allah. Allah itu punya fisik. Tentu ini tuduhan yang asal-asalan. Ya. Di mana dan kapan, di kitab apa kaum salafi mengatakan Allah punya jisim, punya fisik? Tidak ada. Punya tangan iya, punya wajah iya, punya jari. Loh, tangan, wajah, jari bukannya fisik? Itu kalau kita. Tangan kita, jari kita, betis kita, telapak kaki kita, jelas itu fisik. Allah, makanya yang menyamakan siapa kalau begitu? Justru kaum salaf yang tidak menyamakan, hanya menirukan apa kata Allah dan Rasulnya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat.
Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Itu semua kata Allah dan Rasulnya. Kaum salaf mengikuti, mengimani apa adanya, tidak menambah, tidak mengurang. Justru mereka yang merubah-rubah dengan perubahan taktil, atau dengan perubahan takwil, atau dengan perubahan tamsil, atau dengan perubahan tafwid. Yang itu semua tidak ada pada diri salaf. Tidak tafwid, tidak takwil, tidak tamsil, tidak taktil. Jadi betul-betul mengimani apa adanya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, telapak tangan ya telapak tangan, jari ya jari, diimani apa adanya dan tidak membahas kaifiyahnya. Dengan mengatakan tidak membahas kaifiyahnya, gimana mau menyamakan? Orang kaifiyahnya nggak tahu, cuman sekedar judul tangan Allah, wajah Allah, tidak ada kaifiyahnya. Gimana menyamakan, menjisimkan? Ya, yang kedua, qiyasut tamthil. Untuk qiyas tamsil jelas sekali. Tidak mungkin Allah itu ditamthilkan, disamakan dengan apapun. Huwa ayyulhaqu syai'u bimathilihi, menyamakan sesuatu dengan yang setingkat, dengan yang setara. Belum lama kita bahas tentang beliau mengajarkan kepada kita cara mengetahui sesuatu. Cara mengetahui sesuatu dengan baik dan benar. Masih ingat? Ada berapa caranya? Untuk mengetahui sesuatu dengan baik dan benar, insya Allah tidak akan keliru. Cara mengetahui sebuah benda gitu. Cara pertama apa? Lihat langsung. Nah, cara yang paling mudah, cara yang paling tepat, lihat langsung. Oh, seperti itu. Setelah itu dia bisa ngomong, tinggi sekian, lebar sekian, warna ketebalannya sekian gitu. Mutunya begini, orang udah lihat langsung. Ini cara pertama. Ada 3 ya. Ini cara pertama. Mungkinkah untuk mengetahui Allah pakai cara pertama ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jangankan kita, Jibril, Nabi SAW belum pernah. Belum pernah. Ya. Nanti Allah hanya akan bisa dilihat di surga. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hari itu kaum muslimin, orang-orang yang beriman, wajah mereka berseri-seri karena melihat langsung wajah Allah. Kenikmatan tertinggi. Ya. Terkagum-kagum seluruh kaum muslimin melihat keindahan wajah Allah. Bagaimana di dunia ini? Nggak bisa. Maka cara pertama tidak bisa ditempuh untuk mengetahui seperti apa Allah itu. Cara kedua, ini sebuah benda dulu ya, sesuatu ya. Untuk mengetahui sesuatu, melihat langsung nggak bisa karena jauh. Gitu. Foto, video nggak bisa. Ya. Maka cara kedua adalah melihat yang setipe. Melihat yang setipe.
kita nggak tahu mobil yang barusan dibeli oleh adik kita yang di Surabaya misalnya. Tapi kita punya gambaran, bahkan punya keyakinan setelah kita tahu tipenya, mereknya, keluaran tahun berapa, gitu. Misalnya Kijang 2015 warna silver, ya sudah terbayang oleh kita karena setipe kan, di mana-mana sama. Walaupun kita belum pernah melihat langsung, foto enggak, video enggak, tapi kita punya gambaran. Ya seperti itulah, kan banyak di mana-mana. Walaupun kita belum pernah melihat langsung mobil adik kita itu. Nah, mungkinkah Allah bisa diketahui dengan cara yang kedua? Mungkinkah? Ya nggak mungkin. Orang Allah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah, setipe dengan Allah. Nah, satu-satunya cara untuk mengetahui Allah dengan baik dan benar hanyalah cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga? Iya, diberitahu oleh Allah sendiri, diberitahu oleh yang mengetahui langsung. Allah sendiri yang memberitahu. Aku bersemayam di atas arsy, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Tiba-tiba ditolak. Kan aneh sekali. Nggak mungkin Allah punya wajah, nggak mungkin Allah punya tangan, nggak mungkin Allah berada di sebuah tempat arsy, nggak mungkin. Ini luar biasa. Lalu pakai cara apa? Mau pakai cara apa? Padahal mengetahui Allah, mengetahui sifat-sifat Allah wajib apa tidak? Wajib. Kewajiban terbesar bagi kita semua. Lebih wajib dari sholat 5 waktu, lebih wajib dari puasa Ramadan, lebih wajib dari berbakti kepada ibu kita, lebih wajib dari apapun. Apa? Mengetahui sifat Allah. Ya tauhid apa kalau tidak mengetahui sifat Allah? Sholat, puasa, zakat, haji, tapi nggak tahu kalau Allah itu bersemayam di atas arsy, terancam kafir. Nggak tahu kalau Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, terancam kafir. Nggak tahu kalau Allah itu nggak punya anak dan tidak diperanakan, terancam kafir. Dan begitu seterusnya. Maka kewajiban terbesar ma'rifatullah, mengetahui Allah itu seperti apa. Dan itulah yang sedang beliau terangkan kepada kita di kitab Tauhid ini. Di sini tidak bahas tentang sholat, tentang saum, tentang zakat, tentang haji, tentang muamalah, tentang akhlak. Betul-betul di sini beliau mengajarkan kepada kita Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Dan itu ilmu terbesar. Nggak ada yang lebih besar lagi. Bahkan mengetahui, karena aku yakin engkau maha pengampun. Allah senang sekali. Allah senang sekali. Aku yakin ya Allah bahwa engkau maha pengampun. Allah senang sekali. Maka semakin banyak tahu tentang Allah, semakin mulia. Lebih mulia dari semakin banyak sholatnya, semakin banyak sedekahnya, semakin banyak saumnya, semakin banyak baca Al-Qur'annya. Itu lebih mulia, betul. Tapi jauh lebih mulia apa? Semakin banyak tahu tentang Allah. Oleh karena itu
ketika Nabi melakukan sesuatu. Ketika Nabi melakukan sesuatu, cuman tidak disebut apa. Lalu beberapa sahabat tanazzuh, merasa apa ya? Merasa nggak pantas gitu loh. Rasul kok begitu gitu. Mungkin Nabi melakukan hal yang kurang pantas menurut mereka ya. Kurang pantas menurut mereka. Lalu mereka merasa nggak pantas ya. Rasulullah kok begitu, nggak pantas. Yatanazzahu biha. Hal ini sampai ke telinga Nabi, bahwa beberapa sahabat menganggap perbuatan Nabi ini nggak pantas, kurang baik. Ya. Ketika Nabi tahu, ketika hal ini sampai ke telinga beliau, beliau marah. Beliau mengatakan apa? Beliau tidak mengatakan aku yang paling bertakwa. Di hadis lain ya, aku yang paling bertakwa dari kalian, aku ini Nabi, aku yang paling soleh. Mosok dituduh nggak pantas gitu. Beliau nggak mengatakan beliau mengatakan aku yang paling tahu tentang Allah. Ini semakin jelas bahwa ilmu terbesar adalah ilmu mengetahui Allah itu seperti apa, sifat-sifat Allah. Maka betapa rendahnya betapa tercelanya, apalagi betapa besar dosanya kalau dia sampai nggak tahu Allah ada di mana. Ya, dia nggak tahu kalau Allah menciptakan Adam dengan dua tangannya. Dia nggak tahu kalau Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Dia nggak tahu. Lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi, dia sudah baca, dikasih tahu, dia tolak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu saudara-saudara kita hari ini. Kan mereka mencaci maki ketika dikasih tahu oleh ustaz-ustaz salaf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah kelak akan menampakkan betisnya di yaumil mahsyar, Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Dan itu semua kan ayat dan hadis, bukan karangan ustaz-ustaz salaf, bukan karangan Syekhul Islam, bukan karangan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin. Itu Al-Quran dan Sunnah. Tiba-tiba mereka mengatakan dengan lancangnya Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya telapak kaki. Kalau punya nanti begini. Ya, ini betapa sesatnya mereka. Ya. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.